Puji Tuhan, luar biasa teman kita yang beberapa waktu lalu di penjara karena memberitakan Injil, berawal dari berdiskusi dengan orang-orang Islam. Tetapi pada akhirnya dia dipenjara karena Kristus. Tetapi puji Tuhan, dia sudah bebas kembali. Beliau itu adalah anak Batak. Dan sekarang dia kembali untuk memberitakan Injil melalui TikTok. Mari kita dukung, kita doakan supaya melaluinya banyak jiwa dapat dimenangkan. Nah, seperti apa pelayanan beliau? Mari kita simak videonya sampai selesai. Kawan-kawan, paham. Baik. Kawan-kawan, apalah yang mau ku bilang saudaraku? Tidak ada lagi yang mau ku bilang. Memang kasihan sekali karena Mail tidak mendapat warisan. Kasihan sekali. Kenapa aku katakan Mail tidak dapat warisan? Karena tidak ada namanya di dalam sertifikat itu. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mengasihi seluruh bangsa. Kita harus mengasihi seluruh manusia. Maka sebagai bentuk kasih kita kepada Mail, temannya Upin Ipin, mari kita sama-sama mengirimkan ratapan goib kepada Mail, temannya Upin Ipin. Baik, mari kita tundukkan kepala. Mail, betapa malang nasibmu Mail. Abraham, Ishak dan Yakub mendapatkan warisan Mail. Tapi bagaimana dengan nasibmu Mail? Apalah 1 hektar pun enggak dikasih Tuhan sama kau Mail. Apalah 1 hektar pun enggak dikasih Tuhan sama kau Mail. Padahal keturunanmu sangat banyak Mail. Kek mana lain enggak banyak keturunanmu Mail. Ada yang istrinya 3, ada yang istrinya 4. Lain lagi disekolahkan anaknya ke sekolah, tiba-tiba bunting. Makanya banyak keturunanmu Mail. Tapi warisanmu enggak ada Mail. Apalah 1 hektar pun enggak dikasih Tuhan sama kau Mail. Apalah 1 hektar pun enggak dikasih Tuhan sama kau Mail. Makanya Mail mintalah warisanmu kepada Atok Dalang, kepada Upin Ipin dan kepada Kak Ros. Amin. Hanya itu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Tobias, terima kasih ya. Terima kasih kawan-kawan. Apa mau kita kasih? Tanah enggak ada. Keturunannya banyak. Aduh. Baik, sekarang aku naikkan. Datang lagi ini si Ar-Rahman. Telepon IDF lah, udah ku telepon tadi dan barusan melakukan ratapan. Jadi itu saudara-saudaraku ya. Kawan-kawan jangan terlalu sibuk mempersoalkan Yesus Tuhan atau bukan Tuhan. Kawan-kawan jangan terlalu sibuk mempersoalkan Yesus punya Tuhan atau Yesus tidak punya Tuhan. Sementara Tuhan aja kalian enggak kenal. Cara membedakan Tuhan dan iblis pun kalian tidak mampu. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, kita belajar dari nol, kita mulai. Bagaimana cara mengenal Tuhan dan bagaimana cara membedakan antara Tuhan dan iblis. Baik, sekarang
Saatnya kita tap-tap layar dulu. Kita genapkan dulu itu 200k. Ayo kompak dulu kita tap-tap layar lagi kawan-kawan. Biar kita lanjut materi pembelajaran kita. Bagaimana cara membedakan mana Tuhan, mana iblis. Ayo tap-tap layar dulu, tap-tap layar. Des76, terima kasih ya. Ayo tap-tap layar dulu kawan-kawan. Biar naik algoritma TikTok kita. Ayo kawan-kawan kompak, tap-tap layar sekali semua kita tap-tap layar. Follow, senggol, posting ulang. Oke, terima kasih ya yang sudah posting ulang. Ayo tap-tap layar, absen kawan-kawan ya. Tap-tap layar, ayo kita lanjutkan materi kita. Bagaimana cara membedakan mana Tuhan dan mana iblis. Ayo tap-tap layar, posting ulang. Tap-tap layar, posting ulang. Kawan-kawan yang sedang bekerja, ya udah letakkan aja lah handphonenya. Letakkan handphonenya sambil kerja kawan-kawan ya. Sadarion, aku cuma 2 ini suka Edis dan anak bapak. Ya, Edis itu teman saya ya. Baik. Ayo kita genapkan dulu 200k tap-tap layar kita ya. Ayo kawan-kawan sekali kompak dulu kita tap-tap layar. Pencet-pencet aja layar itu. Sadarion, terima kasih ya. Ya, masih panjang itu, masih panjang. Biar kita lanjutkan materi kita ya. Tap-tap layar dulu kawan-kawan. Tap-tap layar dulu baca-baca. Ada Gara RNS. Apa itu? Ayo masih 134, masih kurang banyak lagi ya. Ayo tap-tap layar posting ulang. Tap-tap layar posting ulang ya. Ada Ayen. Terima kasih Ayen. Ayo tap-tap layar posting ulang. Tap-tap layar posting ulang. Kita genapkan lagi tap-tap layar kita itu 200k. Ayo kawan-kawan semangat kawan-kawan, semangat. Biar naik algoritma TikTok kita. Ayo semangat kawan-kawan, semangat. Ayo kompak semua tap-tap layar dulu. Kompak semua tap-tap layar ya. Ayo kawan-kawan, sekali semua kita tap-tap layar posting ulang. Tap-tap layar posting ulang ya. Di follow yang belum follow di follow dulu, yang belum follow di follow dulu. Error, terima kasih error. Ayo tap-tap layar posting ulang. Tap-tap layar posting ulang ya. Ayo kawan-kawan tap-tap layar posting ulang. Posting ulang tap-tap layar. Posting ulang tap-tap layar. Ya masih panjang perjalanannya. Udah berdatangan tentara IDF Gara Rensi error. Ini tentara IDF semua ini, tapi masih pangkat-pangkat kopral ya. Nah, error. Jadi si error ini pun juga masih kopral ini, tama ya. Jadi sebentar lagi juga akan berdatangan tentara-tentara IDF. Nah inilah si error ini mau naik pangkat ini jadi sersan. Gara, terima kasih Gara, tentara IDF. Akan bermunculan tentara IDF. Ada si error yang akan naik pangkat menjadi sersan ya. Tentara IDF, ayo tentara IDF jangan lupa tap-tap layar kawan-kawan ya. Baru 141 itu. Ayo kawan-kawan kita genapkan 200k tap-tap layar kita yuk. Kompak semua tap-tap layar posting ulang. Apa kabar Rudi Iskariot? Jangan tanya sama aku itu, aku nggak mau lagi. Ayo tap-tap layar posting ulang. Tap-tap layar posting ulang. Kita genapkan 200k dulu kawan-kawan ya. Tap-tap layar kita. Ayo kawan-kawan, tap-tap layar posting ulang, tap-tap layar posting ulang, tap-tap layar posting ulang. Error komandan, kompi perang IDF, ya, sersan pangkatnya. Naiklah ke live edisi, ya, nantilah kalau apa ya. Debat sama Juma lah ya, untuk apa lagi aku debat sama Juma, semua sudah kukalahkan. Terakhir aku berdebat itu sampai masuk penjara, digeruduk lagi berdebat. Udah di bawahku semua itu. Jadi sekarang aku fokus untuk go internasional. Aku mau cari dolar. Aku mau berbisnis ke luar negeri untuk cari dolar. Itu ya kawan-kawan ya. Gak cocok lah ya pakai kacamata. Sudahlah bang, coba debat sama Romo bang. Sudahlah. Suruhlah Romo itu mengundang aku dan segala macam. Ya kacamata edis gak tuh ya. Error. Aku mualaf Bang Abi, tapi aku mualaf Bang Abi, tapi aku suka pengajaran secara api-apian. Terima kasih. Kalau kau menjual Tuhan Yesus demi pekerjaan,
sama saja kau menukar berlian dengan batu bata. Paham ya? Semoga kawan-kawan paham. Kenapa enggak jualan? Nanti malam lah jualan. Sekarang kita fokus dulu tap-tap layar dulu. Tap-tap layar 145 masih. Kita gerakkan 200 kali. Ayo tap-tap layar kawan-kawannya. Jangan berhenti tap-tap layarnya. Ayo tap-tap layar dulu semua. Tap-tap layar dulu semua. Tap-tap layar, posting ulang, di follow-follow dulu ya. Tap-tap layar, posting ulang, follow-follow. Tap-tap layar, posting ulang, di follow-follow. Tetap semangat. Tetap semangat kawan-kawan ya. Tetap semangat. Tap-tap layar, posting ulang, dan jangan lupa di follow-follow. Gak jadi diskusi sama Edis bang? Iya nanti ada waktunya. Biarkan dulu Edis TV berkembang. Biarkan dulu dia mengembangkan sayapnya ke kiri dan ke kanan. Biarkan dulu dia maju menjadi orang besar. Sebab dia adalah orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Apa kabar kandang baby kita le? Ya, kandang baby kita terbengkalai hampir 2 tahun. Aku sedang menunggu bos yang di Singapura itu kawan-kawan ya. Dia belum telepon aku. Mungkin bulan ini aku sudah bisa pulang ke kampung dan melihatnya ya. Belum bisa kita jual. Mana tahu bos yang di Singapura itu mau membeli semua. Lebih bagus kita tunggu aja dulu 1 bulan ini. Semangat bang dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Mana ulusmu ada? Ayo kawan-kawan tap-tap layar dulu lagi. Tap-tap layar sebanyak-banyaknya ya. Tap-tap layar sebanyak-banyaknya. Tap-tap layar sebanyak-banyaknya kawan-kawan ya. Iya, lambat kali tap-tap layar kita ya. Berarti rata-rata yang menonton aku ini haters ya. PT Rudi memojokkan anak Batak itu, biarkan saja. Biarkan saja. Aku sebenarnya kayak malah bilang kawan-kawan. Capek kalian memusuhi aku. Aku tidak akan pernah mau menjadi musuh kalian. Karena musuhku itu hanya iblis. Ya, musuhku itu hanya iblis. Apapun yang terjadi, musuhku itu hanya iblis. Aku tidak pernah memusuhi manusia. Ya. Peperanganku bukan melawan darah dan daging. Peperanganku itu adalah melawan roh-roh jahat di udara. Melawan penghulu-penghulu dunia. Jadi aku tidak pernah merasa mempunyai musuh dari antara manusia, sebab musuhku itu adalah iblis. Dalam menghadapi iblis pun aku tidak perlu takut. Kenapa? Karena aku punya prinsip. Seperti yang ada di lagu itu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan yang selalu menolongku. Kalau kalian memusuhi aku, oh kita musuhi aja si anak Batak, biar jangan ada yang menolongnya. Oh kita musuhi aja si anak Batak, biar mampus dia segala macam. Tuhan Yesus selalu menolong aku. Pencobaan-pencobaan yang kualami itu masih pencobaan-pencobaan biasa. Gak usah takut. Selulah kawan. Ya itu masih pencobaan-pencobaan biasa. Baik, kita lanjut materi kita. Kita naikkan dulu satu orang. Ada siapa ini? Anaknya panik 5. Halo anaknya. Ya silakan dibuka kameranya saudaraku. Baca yang benar dulu, anak Batak. Anaknya siapa? Oh, anaknya Panglima. Anaknya Panglima. Gitu. Aku tanya kamu nih lulusan STH kah? Enggak, aku lulusan sekolah minggu. No, kok kira STH. STH itu apa sih? Bukan. STH itu adalah satu diklat yang khusus mempelajari tentang Tuhan. Jadi kepanjangan STH itu adalah Sarjana Teologi. Nah, jadi sarjana itu adalah grade atau strata 1 di dalam pendidikan Indonesia. Jadi sarjana itu adalah kelompok-kelompok yang lebih tinggi. Nah, teologia ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos. Jadi teologia itu berasal dari kata theos, dari bahasa Yunani. Theos itu artinya Tuhan. Nah, jadi kalau dikatakan teologia, yaitu
ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Nah, kalau dikatakan sarjana teologi berarti strata 1, yaitu tingkat pendidikan di Indonesia yang sudah strata 1 dan sudah lulus mempelajari tentang Tuhan. Itulah STH, sarjana teologi. Itu anak Panglima, saudara. Oh iya, dulu pernah saya anak Batak live. Pernah dulu saya live di Jawa. Dibuka dulu. Saya Bisa dibuka dulu kameranya, saudaraku. Saya kuliah Bisa dibuka di dulu daerah kameranya. Jawa itu, Pak, ada sekolah teologi. Itu STH ya kalau lulus ya? Ya, maksudku bisa dibuka dulu kameranya baru kita lanjut berbicara. Enggak, aku mau nanya STH itu sarjana 3 Tuhan gitu nah, kalau Enggak. salah. Iya kan? Ya lah. Kenapa kawan-kawan berputar-putar dan segala macam? Tidak harus STH juga bisa beritakan Injil. Iya, betul. Maksudku dibuka dulu kameranya biar jelas kita ngomong gitu loh. Dibuka dulu kameranya biar jelas kita ngomong. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi jangan kalian pikir jadi pendeta itu kawan-kawan. Jadi pendeta itu harus sarjana teologi ya. Kalau mau jadi pastor, lain lagi sekolah teologi, lain lagi ilmu filsafat. Jadi berat menjadi pendeta dan berat menjadi pastor. Tapi itu dulu. Kalau sekarang enggak lagi. Sekarang ada orang mau jadi pendeta gampang. Pakai topi pendeta, pakai baju pendeta, maki-maki pemerintah, pendeta. Iya, kalau sekarang fenomena sekarang memang ya luar biasa lah. Tinggal pakai topi pendeta, pakai baju pendeta, maki-maki pemerintah, pendeta. Paham kalian maksudku kawan-kawan? Paham ya? Ada lagi, nggak perlu sekolah, nggak perlu kemana, masuk goa. 2 minggu di goa itu ketemu malaikat penghuni goa, 2 Petrus 2 ayat 4. Pulang pendeta. Orang jadi pendeta sekolah 4 tahun, dikaris 2 tahun, lalu ditahbiskan sinode menjadi pendeta, berarti perjuangan 7 tahun biar jadi pendeta. Ini enggak 2 minggu aja masuk ke dalam goa itu, 2 minggu. Pulang dari situ pendeta. Atau mau gaya yang simpel, ambil topi pendeta, ambil baju pendeta, maki-maki pemerintah, pendeta. Pahamnya kalian maksudku? Paham dong. Rapper sarkas bang, kenapa nggak pakai efek ketawa kayak teman-teman itu? Soundcardnya yang dikirim Mr. M belum nyampe ya. Kayak mana? Pahamnya kalian apa yang ku sampaikan? Ayo bikin dulu komentarnya dong. Banyak cara untuk jadi pendeta zaman sekarang. Gak perlu sekolah pun. Gak perlu sekolah. Nah, semoga kawan-kawan paham. Jangan lupa tap-tap layar dong. Jangan lupa tap-tap layar ya. Baik. Berikutnya, kita kenali dulu nabi tersebut. Apakah dia berasal dari Tuhan atau tidak. Sekarang kita baca di dalam Yeremia 23 ayat 15. Yeremia 23 ayat 15 ya saudaraku ya. Baik, saya putar kamera saya. Yeremia 23:15, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Di mana itu tertulis? Yeremia 23 ayat 15.
Jadi nabi yang dari Tuhan tidak mungkin diracun. Alkitab sudah mencatat bahwa nabi yang bukan dari Tuhan itu akan diracun. Maka cek, kalau ada nabi yang diracun, nabi palsu itu. Menurut Alkitab, kan begitu. Sebab beginilah firman Tuhan terhadap para nabi itu. Aku akan memberi mereka makan itu dan minum racun. Ayo, kapan lagi kalian sadar? Ayo sadar saudaraku, aku tahu kalian sulit untuk mengungkapkan ini. Tapi kalau kalian sudah tahu kebenarannya, udah jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Kau sudah tahu kebenarannya. Jangan keraskan hatimu lagi. Ayo bertobat dari kejahatan. Alkitab yang mencatat. Ayo bertobat bersaudaraku, ayo bertobat. Sekarang sudah tahu kebenarannya kan? Ayo bertobat secepatnya. Ayo segera bertobat saudara. Bahwa Yeremia 23:15 nabi palsu itu akan diracun. Makanya tidak ada nabi dari Tuhan yang kena racun. Oh, karena nggak pernah diracun. Zaman dulu senjata yang mematikan itu kan racun. Tapi kenapa nggak mempan? Kenapa nggak mempan nabi dari Tuhan diracun? Karena Tuhan telah berfirman, hanya nabi palsu lah yang diracun. Yeremia 23:15. Ayo bertobat saudaraku. Ayo yang sudah tahu kebenarannya. Ayo yang sudah tahu kebenarannya, cepat-cepat bertobat. Jangan tunggu lagi. Jangan tunggu lagi saudaraku. Ayo cepat bertobat. Tinggalkan kejahatanmu itu. Tinggalkan kesesatanmu itu. Tinggalkan kekeliruanmu itu. Ayo saatnya sekarang bertobat. Segera bertobat. Kalau kawan-kawan malu-malu untuk bertobat, diam-diam saja. Diam-diam saja. Kawan-kawan selama ini tidak pernah ke gereja, ayo diam-diam datangi gereja. Gak usah kasih tahu sama orang kalau kawan-kawan malu. Datangi gereja itu. Ayo yang sudah tahu kebenarannya, saudara. Yang sudah tahu kebenarannya, datangi gereja saat ini. Sampaikan keluh kesahmu di gereja itu. Katakan kepada Tuhan bahwa kau benar-benar tertipu selama ini. Ditipu oleh iblis. Ayo orang-orang Kristen yang malas ke gereja, ayo datangi gereja. Sampaikan kepada Tuhan bahwa kau benar-benar korban. Bahwa kau benar-benar ditipu oleh malaikat yang di dalam goa itu yang tertulis dalam 2 Petrus 2 ayat 4 itu. Ayo kawan-kawan, segera bertobat yang sudah tahu kebenaran, segera bertobat. Paham ya saudaraku ya? Ayo yang sudah tahu kebenaran. Nah, itu kawan-kawan. Baik. Ayo tap-tap layar lagi kawan-kawan, kita genapkan lagi tap-tap layar kita 20K. Saya akan memberitahukan kepada kawan-kawan. Supaya kawan-kawan bisa membedakan mana Tuhan dan mana iblis. Ayo tap-tap layar lagi, kita genapkan lagi tap-tap layar kita 200K. Sedikit lagi itu ya. Ayo kencangkan lagi tap-tap layarnya. Di follow-follow. Di follow-follow kawan-kawan ya. Kencangkan tap-tap layarnya dan di follow-follow sebanyak-banyaknya. Ayo kencangkan tap-tap layarnya kawan-kawan ya. Dan di follow-follow sebanyak-banyaknya. Ayo di like kawan-kawan. Biar algoritmanya naik. Ayo saya akan bagikan kepada kawan-kawan bagaimana cara membedakan mana Tuhan dan mana iblis. Terima kasih Munte dan Mr. Naga 07. Terima kasih ya. Ayo tap-tap layar. Ada Aribria, ada Mr. Naga, terima kasih ya. Tentara-tentara IDF yang sudah berdatangan. Octavia hadir di Surabaya, terima kasih ya. Ada Mr. Naga 07, terima kasih. Ada Octavia dari Surabaya, terima kasih ya. Ada Sadarion,
Ayo tap layar lagi kawan-kawan. Tap layar sebanyak-banyaknya. Kita genapkan 200 kali. Ada Wilson. Terima kasih Wilson. Ada Octavia. Ayo di follow disenggol-senggol kawan-kawannya, di follow dan disenggol-senggol. Ayo kawan-kawan, tap layar sebanyak-banyaknya supaya kalian tahu mana Tuhan dan mana iblis. Jadi kalau selama ini kawan-kawan tertipu mengira kalau yang Tuhan sembah itu adalah Tuhan, maka bertobatlah kalau sudah mengetahuinya bahwa ternyata iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ayo jangan lupa di tap layar kawan-kawannya, di tap layar serentak kita semua tap layar. Ayo serentak kita semua kawan-kawannya, tap layar serentak. 170 tinggal 30 kali lagi ya, 30 kali lagi. Ayo tap layar sebanyak-banyaknya, tap layar sebanyak-banyaknya ya. Ayo jangan malu mengikuti Yesus. Jangan malu kawan-kawan, kalau sudah tahu kebenaran, ayo datang sekarang. Datang kepada Yesus yang sudah tahu kebenaran. Jangan malu-malu. Bahwa kebenaran itu mutlak. Kebenaran itu tidak bisa ditawar-tawar. Yang sudah tahu kebenaran, jangan malu ikut Yesus. Ayo tap layar dulu kawan-kawan. Tap layar semua ya. Sedikit lagi kita genapkan itu 200k. AB ditunggu RK ya, silakan saja ya. RK itu teman saya. Ayo segera bertobat sebelum disiksa dunia. Apalagi lansia-lansia yang sudah tua, saatnya terima Yesus sebagai Kristus dan Juru Selamat supaya arwahmu itu tidak gentayangan nanti di kuburan kalau sudah mati. Ya saudaraku ya. Ayo lansia-lansia tetap semangat di dalam keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus, supaya kalau mati nanti arwahmu itu bisa ke surga. Jangan sampai gentayangan di kuburan, jangan sampai gentayangan di mana-mana di dunia. Paham ya? Nah, semoga kawan-kawan paham. Terima kasih Dolph, terima kasih ya, terima kasih kawan-kawan semua. Ayo tap layar sedikit lagi. Udah jam 1, berarti kita siaran udah berapa jam ya? Baru 3 jam. Ayo tap layar kawan-kawan, tap layar biar ku ajarkan kalian satu lagi ya, bagaimana kalian cara membedakan mana Tuhan dan mana iblis yang menyamar menjadi Tuhan. Minyak sudah dikirim lah ya, besok pagi lah kita kirim minyak ya, lagi di packing kawan-kawannya, lagi di packing. Slow lagi di packing ya. Karena stok kita sudah ready, tinggal bungkus aja baru antar ke pengiriman ya. Baik, kawan-kawan, jualan obatnya lagi iya nanti malam ya, jualan minyak kusut. Baik kawan-kawan, sekarang saya bagikan lagi bagaimana cara membedakan mana Tuhan dan mana iblis. Kita baca Alkitab kita di dalam Yeremia 3 ayat 2. Baik, Yeremia 3 ayat 2, saya putar kamera saya. Ya, saya putar kamera saya. Baik, ini dia. Oke. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan dengan kejahatanmu. Sekali lagi, layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah, di mana kau tidak pernah ditiduri. Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan dengan kejahatanmu. Di mana itu tertulis? Di dalam Yeremia 3 ayat 2. Jadi waspada. Waspada.
Di manakah engkau tidak pernah ditiduri katanya. Bagian selangkangan aja, bagian selangkangan. Waspada. Yang bagian selangkangan aja, selangkangan. Waspada. Jaga kalianlah kaum keluarga kalian. Istri kalian pun ditoncetnya. Anak-anak kalian pun dicarinya itu. Alkitab sudah menuliskan itu. Hanya bagian selangkangan aja. Kalian sekolahkan anak kalian ke sini, ditoncetnya. Hati-hati kalian. Alkitab sudah menuliskan itu. Kalian aja nggak ngeh. Percobanya kalian orang Kristen. Bagian meniduri aja, bagian selangkangan aja, nggak jauh-jauh dari selangkangan. Nah, terkejut kalian? Masih terkejut kalian? Berapa harga minyak urut bang? Ya nantilah kita jual nanti malam ya. Kayak mana? Masih terkejut kalian dengan fenomena-fenomena sekarang? Apa yang terkejut kalau kalian pernah baca Alkitab? Apa yang terkejut kalau kalian memang rajin membaca Alkitab? Kalau aku nggak terkejut kok. Nggak terkejut aku. Orang aku udah baca Alkitab kok. Paham kawan-kawan? Pasyalim ada ternyata ya di Alkitab. Iya makanya aku nggak terkejut lagi. Orang udah tertulis di Alkitab itu kok. Pahamnya kalian? Coba bikin dulu komentarnya. Pahamnya kalian? Udah tertulis itu di Alkitab, maka aku nggak heran, nggak terkejut lagi. Buka semua rahasia firman Tuhan itu anak Batakia. Baru tahu aku lah ya. Itu jangan heran. Jangan terkejut lagi. Kecuali kawan-kawan tidak pernah membaca Alkitab. Pahamnya hanya itu saja. Kalau kawan-kawan tidak mau membaca Alkitab, ya itu. Kalau aku mana heran aku. Bunting di sana, katanya nggak heran orang udah tertulis di Alkitab kok. Sama-sama aja kita tadi membaca. Yeremia 3 ayat 2. Baca. Yeremia 3 ayat 2. Yeremia 3 ayat 2. Jadi aku gak heran. Dengan fenomena-fenomena sekarang gak heran aku. Karena memang tertulis di Alkitab, saudara. Paham ya? Baik. Nah sekarang tap-tap layar dulu, genapkan dulu 200k. Tap-tap layar dulu, tap-tap layar. Sedikit lagi itu. Ayo semua dulu kita tap-tap layar. Aku bagikan kepada kalian firman Tuhan secara gratis. Aku akan bagikan kepada kawan-kawan. Bagaimana kawan-kawan bisa membedakan mana Tuhan mana iblis. Ayo tap-tap layar dulu, tap-tap layar. Sekali semua dulu kita tap-tap layar. Ayo. Sekali semua dulu kita tap-tap layar. Ayo kawan-kawan, kita tap-tap layar dulu. Sekali semua dulu kita tap-tap layar ya. Oke. Genapkanlah itu 200k. Ayo tap-tap layar kawan-kawan yang memiliki berkat-berkat ya absen-absen ya. Biasanya itu absen-absen kawan-kawan. Supaya algoritma TikTok kita itu naik. Ayo tap-tap layar posting ulang, tap-tap layar posting ulang. Tap-tap layar posting ulang kawan-kawan. Tap-tap layar posting ulang, tap-tap layar posting ulang. Tap-tap layar posting ulang, tap-tap layar posting ulang ya, tap-tap layar posting ulang, tap-tap layar posting ulang. Ayo kawan-kawan, kita genapkan itu 200k ya, tap-tap layar posting ulang. Robert L, salam bro, salam.
Udah retak LCD HP ku lagi gara-gara tonton layar. Jangan pelan lah pencet. Pelan lah pencet ya. Oke kawan-kawan ya. Sambil kawan-kawan tatap layar, sambil menunggu pemberitaan firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, yang akan saya sampaikan dengan penuh seksama, dengan penuh kejelian, supaya kita bisa membedakan mana Tuhan dan mana iblis, supaya kita bisa membedakan mana Tuhan yang kita sembah ini dan mana yang tidak layak untuk disembah. Kawan-kawan, selamat sore Lai. Kayaknya kamu cocok jadi tukang angkot saja Lai. Jadi nggak minta tolong lagi Lai. Maksudnya kayak mana sih? Coba buka dulu kameranya. Coba buka dulu kameranya. Kamu alih profesi, kembali aja ke tukang angkot gitu. Nah, jadi enggak, maksudku buka dulu kameranya. Buka dulu kameranya saudaraku. Minta tolong, nanti kasihan anak istrimu. Buka dulu. Lai. Aduh. Mending kau buka dulu kameranya baru ngomong. Aduh. Aku heran melihat mereka ini. Aku kan minta tolong tatap layar sama tentara IDF. Kenapa kau yang keberatan? Aku kan minta tolong sama tentara IDF. Paham ya saudaraku ya? Membuka kameramu pun kau nggak berani. Karena kena racun dia panas. Ya, Alkitab yang menuliskan bahwa nabi palsu akan diracun. Apa urusanku sama kau? Terima semua, nggak bisa lagi kubaca Alkitabku. Sama kalian lah negara ini. Udah sama kalian lah negara ini. Alkitabku yang kubaca. Yeremia 23:15 bahwa nabi palsu itu akan diracun. Paham ya kawan-kawan ya? Oke. Baik, tap-tap layar sedikit lagi biar aku makan siang dulu sebentar. Ya, makan siang dulu aku sebentar. Nanti kita lanjutkan lagi. Jam 3 nanti kita ketemu lagi. Ya, jadi makan siang dulu, aku istirahat dulu aku 1 jam. Ayo, tap-tap layar dulu kawan-kawan ya. Tap-tap layar kita 200k biar algoritma itu kita kembali naik. Kejang-kejang pengikut iblis. Ya, biar saja. Nanti siang aku makan apa dulu sebentar. Makan siang. Akhir kata aku ucapkan kawan-kawan, kebantu ya tatap layar ya. Akhir kata aku ucapkan, Minister Batu Ma Perlingkungan Nilai Kena Momo. Debat nomor 2, Oras Meta di Paroro. Ditupahi maka HP na taula. Tumbang masa tua tu sangkar maporik, gabi na diulat, sinur na pinahan. Ditupahi puta na martua di mata, mariti tuata Tuhan Yesus Kristus. Saat ini sebelum masa tino kutu portean, 1-3 rastodor dan dibulan. Deling meta mangulu jala gabi ya. Jala orang soras. Totong mah diramoti Tuhan. Horas, horas, horas. Damai Kristus bersama kita. Ya, demikianlah pemaparan atau penyampaian yang disampaikan oleh anak Bata. Mari kita terus dukung dia di dalam doa, kita support sehingga banyak penginjil-penginjil yang baik dan benar berkembang, bertambah banyak, karena memang kalau kita tahu bahwa hari-hari ini ada banyak pengajaran ya, ada oneness dan juga ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus hamba dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat dari pengajaran anak Bata itu sangat baik, bahwa dia mengajarkan tentang Tritunggal, dia berbicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, satu pribadi, satu Tuhan, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Untuk itu teman-teman, mari kami harapkan juga teman-teman dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe supaya kita bisa menginjil melalui berbagai media. Ya, bukan saja melalui teman-teman kita yang sudah melayani, tetapi juga melalui media-media seperti ini dengan saudara bagikan, maka banyak orang pasti melihat, khususnya mereka yang belum pernah dengar Injil, mereka mendengar dan mereka bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Amin.